Halo semuanya, selamat datang kembali. Pernah nggak sih kamu tiba-tiba ngerasa dingin, kulit jadi basah gitu, padahal lagi nggak olahraga atau kepanasan? Nah, itu namanya keringat dingin. Ini gejala yang umum banget, tapi kadang-kadang ini bisa jadi sinyal yang cukup serius. Hari ini kita bakal bedah tuntas kapan sih keringat dingin itu biasa aja dan kapan kita harus benar-benar waspada. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Jadi, keringat dingin itu adalah sensasi di mana kulit kita tiba-tiba terasa lembab dan dingin. Ini beda sama keringat biasa waktu kita gerah ya. Rasanya bisa muncul di seluruh badan atau cuma di beberapa bagian aja, kayak telapak tangan, telapak kaki, atau ketiak. Dan saya yakin kita semua pernah ngalamin ini. Pas mau presentasi di depan banyak orang, mau ujian, atau mungkin pas momen tegang ketemu calon mertua pertama kali. Tiba-tiba telapak tangan basah dan dingin kan? Nah, itu respon klasik tubuh kita pas lagi stres atau cemas. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Kalau keringat dingin karena gugup itu wajar, terus gimana caranya kita bedain sama keringat dingin yang jadi pertanda sesuatu yang lebih serius? Inilah yang akan kita cari tahu bareng-bareng. Sekarang kita masuk ke bagian intinya nih. Saya bakal kasih beberapa pernyataan soal keringat dingin, terus kita tebak bareng-bareng, ini fakta atau cuma fiksi. Oke, siap? Mari kita mulai. Pertanyaan pertama, dan ini mungkin yang paling bikin banyak orang deg-degan. Apa benar keringat dingin itu salah satu tanda serangan jantung? Fakta atau fiksi menurut kamu? Jawabannya adalah fakta. Yap, bener banget. Keringat dingin memang bisa jadi salah satu tanda serangan jantung, dan ini penting banget untuk kita semua tahu. Tapi, dan ini tapinya besar banget ya, kuncinya itu ada di gejala lain yang menyertainya. Keringat dingin doang nggak cukup. Kalau kamu keringat dingin, plus ada rasa nyeri di dada, sesak nafas, atau badan rasanya lemes banget, itu tanda bahaya. Harus segera cari pertolongan medis. Oke, kita lanjut. Gimana dengan gula darah? Bisa nggak sih keringat dingin itu muncul karena kadar gula darah kita tiba-tiba drop? Dan jawabannya, sekali lagi, fakta. Kondisi ini namanya hipoglikemia, dan ini jadi salah satu penyebab umum munculnya keringat dingin, terutama buat beberapa orang. Ini sering banget kejadian sama penderita diabetes. Misalnya, pas mereka telat makan habis minum obat atau suntik insulin, gejalanya nggak cuma keringat dingin, tapi biasanya dibarengi juga sama badan gemeteran, pandangan jadi kabur, pusing, bahkan sampai bingung. Nah, sekarang kita bahas yang lebih umum kita rasain. Benar nggak sih kalau kita lagi demam terus tiba-tiba keringat dingin, itu artinya demamnya udah mau sembuh? Betul, yang ini juga fakta. Dan biasanya ini justru kabar baik. Pasti banyak dari kita yang pernah ngerasain ini kan? Dan setelah itu rasanya langsung lega. Ini sebenarnya adalah cara kerja tubuh kita yang pinter banget. Waktu demamnya mulai turun, tubuh kita ngeluarin keringat buat bantu mendinginkan suhu balik ke normal. Anggap aja kayak AC alaminya tubuh lagi nyala. Oke, setelah kita bahas macam-macam penyebabnya, kita sekarang sampai di poin yang paling krusial. Kalau ada satu hal yang harus kamu ingat dari semua penjelasan ini, ya ini dia. Ini dia aturan emasnya. Bedanya antara, oh nggak apa-apa, sama, wah harus cepat cari bantuan, itu cuma satu. Ada gejala lain atau enggak? Kalau cuma keringat dingin aja, kemungkinan besar itu karena stres atau demam yang lagi turun. Tapi, kalau keringat dinginnya datang barengan sama nyeri dada, sesak nafas, atau pusing yang parah, itu sinyal dari tubuh kalau ada sesuatu yang nggak beres dan butuh perhatian dokter. Nah, biar lebih gampang diingat, yuk kita rangkum sinyal-sinyal penting dari tubuh kamu ini dalam sebuah panduan cepat. Anggap aja ini contekan cepat buat kamu. Kalau keringat dingin plus nyeri dada, pikirkan jantung. Kalau disertai gemetar dan pusing, curiganya ke gula darah. Kalau ada demam tinggi juga, bisa jadi itu infeksi. Dan kalau sampai ngerasa mau pingsan, itu bisa jadi tanda tekanan darah rendah. Tentunya penyebabnya bisa lebih banyak lagi. Infeksi serius, perubahan hormon pas menopause, efek samping dari obat-obatan tertentu kayak antidepresan, kondisi kekurangan oksigen, atau bahkan kondisi medis namanya hiperhidrosis, di mana tubuh emang keringetan berlebihan. Jadi, kalau kamu ngalamin ini, apa yang harus dilakuin? Ikuti aja 3 langkah simpel ini. Pertama, jangan panik. Coba tenang dulu. Kedua, perhatiin. Ini cuma keringat aja atau ada gejala lain. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, kalau kamu ragu atau kalau emang ada gejala lain yang bikin khawatir, jangan ditunda, langsung konsultasi ke dokter. Kalau mau kita simpulkan semuanya dalam satu kalimat,
Ya ini dia. Cara paling gampang buat bedain mana keringat dingin yang biasa sama yang bahaya adalah dengan ngecek. Ada gejala lain yang ikut muncul atau enggak? Itu kuncinya. Jadi, lain kali kamu ngerasain keringat dingin, coba ingat-ingat lagi bahasan kita hari ini ya. Keringat dingin itu adalah sebuah sinyal dari tubuh kamu. Pertanyaannya sekarang, apakah kamu mendengarkannya dan tahu cara mengartikannya? Semoga bahasan ini bermanfaat ya. Terima kasih sudah menyimak.